Hei Hauzi, temani aku ke konser. Oke, itu saja, begitulah. Bagus, oke. Lain kali, band kita masih menyanyikan satu lagu untukmu. Semoga kamu menyukainya, begitulah. Bagus. Kenapa kamu datang? Macet, terima kasih. Oke, bagaimana dengan hari ini? Selain musik yang kami berikan padamu, mari kita mainkan permainan interaktif bersama ya. Begitulah. Bagus. Lain kali aku akan menutup mataku. Lihat jari-jariku. Ketika aku menunjuk ke pasangan, biarkan mereka menunjukkan pada kita. Oke, begitulah. Bagus, mari kita lihat siapa pasangan ini akan menjadi. Bersiaplah. Kamu benar, cium satu, permisi, Xiaoxia. Biarkan aku biarkan kamu, biarkan aku biarkan kamu. Xiao-xia. Ini bir kamu. Terima kasih. Hauzi, ada apa? Aku sudah menarik wajahku sejak tadi, apakah aku? Begitu menyedihkan? Ketika di tempat pertunjukan kecil. Bahkan jika kita tidak harus mencium. Kamu tidak harus lari, kan? Lihat apa yang kamu katakan. Baru saja dalam situasi itu, penonton bersorak gila-gilaan aku. Belum tahu apa yang diharapkan. Bagaimana dengan tuntutan yang lebih serius? Santai saja.
Oke, hari ini aku traktir Hao. Zi, bolehkah aku minta maaf padamu? Apakah aku perlu permintaan maafmu? Aku peduli padamu. Aku selalu memperhatikanmu. Tapi bagaimana pendapatmu tentang aku? Datang dan pergi. Apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Hao. Zi, jangan lakukan ini. Maaf, jangan. Kamu suka Hao dan Kiao kan? Aku. Sudah kubilang marah. Dunia virtual dan kehidupan nyata adalah dua hal yang berbeda. Ini berbeda. Zhao dan Kiao di kehidupan nyata hanya anak kaya generasi kedua yang sok benar. Dia tidak akan menyukaimu. Sadarlah. Berhenti bicara aku. Padanya. Tidak ada yang istimewa, Xiao. Xiao, tolong percaya. Aku suka. Kamu akan merawatmu selamanya. Percayalah padaku, Hao. Kita adalah teman terbaik. Kenapa Ning Xia muncul di konser? Siapa kamu siapa? Adalah Ning Xin. Siapa yang aku pedulikan?
Jam berapa ini, Tuan Muda? Biarkan orang hidup duduk bingung. Aku bermimpi beberapa kali akhir-akhir ini. Aku bermimpi tentang Sulu. Tapi dalam mimpi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia semakin jauh dariku. Aku benar-benar takut suatu hari aku akan melupakannya. Aku melupakannya. Dan Kiao lepaskan. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu juga harus keluar dari bayang-bayang. Aku percaya bahkan Sulu memiliki jiwa di surga. Dia tidak ingin melihatmu begitu tertekan dan merosot. Kamu benar-benar harus memulai hidup baru. Apa yang aku lihat dalam mimpiku adalah Sulu. Tapi yang ada di tanganku adalah Ningxia. Banyak yang terjadi akhir-akhir ini. Dari Hong Xiaodou ke Ningxin ke Ningxia. Semakin dalam kontaknya semakin dalam keraguan yang aku rasakan. Seperti topeng yang dipakai. Benar dan salah. Maka jangan lihat dengan matamu. Gunakan hatimu untuk membedakan dan merasakan. Kamu benar, oke. Tunggu sebentar. Masuk. Tidak apa-apa, tidak masalah. Aku akan naik tangga olahraga fisik. Masuk aku. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Selamat pagi. Kamu menungguku, terima kasih. Ayo kita pergi, Cha. Tidak bisa melihatku, Cha. Tidak bisa melihatku, tidak bisa melihatku, tidak bisa melihatku, Cha. Tidak bisa melihatku, Ningxia apa? Kamu sedang apa semalam tidur apakah? Kamu mulai tidur sampai pulang kerja. Tidur sampai pagi ini. Ya. Aku sedang tidur cantik. Jadi kamu itu. Mr. Zhao, aku masih ada urusan. Aku akan kerja dulu, Ning. Sia. Jam 8 malam sampai 10 malam tadi malam. Kamu di mana? Aku minum-minum. Dengan teman-teman. Dengan pacar bukankah, Mister? Zhao sudah bilang semuanya, jangan mengorek privasi orang lain. Itu privasiku. Kamu tidak boleh mengorek. Pergi ke pertunjukan aku. Lihat kamu. Katakan padaku apakah kamu pergi? Terus kenapa? Selain itu kamu harus mengurus pulang kerja. Atau kamu pikir aku tidak bekerja cukup keras? Tidak apa-apa. Aku akan lembur setiap hari mulai sekarang, oke, Ning? Sia. Kamu datang ke kantorku sekarang juga. Kamu ingat band Little Apple-ku? Kamu pergi ke konser tadi malam. Bagaimana kamu pergi? Karena aku baik-baik saja tadi malam. Kebetulan saudara perempuanku memberiku tiket, aku akan pergi.
Dia pernah bilang padaku dia sangat suka band Little Airportku. Tapi saudara perempuanmu tidak peduli. Acuh tak acuh dengan pertunjukan band Little Airportku. Jadi apakah kamu yang bilang itu? Mr. Zhao, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ning Xia lihat mataku. Kamu siapa? Apakah kamu Hong Xiaodou? Mr. Zhao, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Zhao dan Kiao nama net Mr. Shudong-i. Jalanku Presiden. Perusahaan terdaftar. Putra Liu Lanzi, Direktur Blue Bridge International. Kamu lahir tahun 1987. Setelah putus dengan ibu studi di luar negeri di Kanada dengan pacar saya. Kemudian kamu pulang sendirian. Mendirikan perusahaan jaringan internet sendiri. Saya jalanku saat belajar di Kanada. Pacarmu meninggal secara tak terduga dalam kecelakaan mobil. Sejak itu, kamu dalam penyesalan yang mendalam dan perlahan menutup diri. Sin, apa yang ingin kamu katakan? Saya tidak ingin mengatakan. Apapun saya. Hanya ingin mengenalmu. Selama bertahun-tahun, saya khawatir tentang rasa sakit dan kebahagiaan saya. Ceritakan semuanya padamu. Tapi kamu seperti pohon yang kosong, hanya memelukku, menghiburku. Tapi tidak pernah memberitahuku apapun tentang dirimu. Sebenarnya ketika saya mengetahui bahwa Mr. Treho saya adalah mobil mewah, orang kaya tinggal di Manhattan, saya sangat gugup. Saya merasa sangat biasa. Biasa tidak cukup baik untukmu. Dan Kiao. Karena ini, saya seperti menyelidiki informasi pelanggan, mencari informasi tentangmu di mana-mana. Semua yang saya lakukan hanya untuk mengenalmu. Seperti kamu mengenal saya. Dan Kiao, saya tahu kamu masih meragukan saya, meragukan identitas saya. Tapi bagaimanapun katakan, hari ini saya juga realistis. Saya berjanji tidak akan menyebutkannya lagi. Dari Sinwei. Maaf. Dan Kiao, aku tahu kamu belum keluar dari kenangan menyakitkan masa lalu. Bisakah kau biarkan aku tetap di sisimu sampai kau melupakan semua masa lalu yang tidak bahagia? Aku benar-benar tidak rela hanya menjadi temanmu. Bisakah aku menjadi pacarmu? Ini waktu kerja. Bicara lain kali saja. Bagus, aku di sini untuk mengantarkan. Kontrak konfirmasi ini terima. Kasih sudah datang. Setelah kita menandatanganinya, seseorang akan mengantarkannya. Aku akan mengantarmu ke bawah. Tidak. Aku bisa meminta adikku mengantarku. Kami berdua juga ingin berbicara. Kurasa kau seharusnya sudah menerima undangan ke pesta kamar dagang. Blue Bridge International akan mengirimku ke sana. Jika kau mau, aku akan menjadi pacarmu. Bagus. Pergi, Xiao. Sia, lingkungan kerja di perusahaanmu benar-benar bagus. Senang bekerja di sini. Jangan mengusirku juga. Kembali ke urusanmu.
Aku akan pulang sendiri. Adik sejak kecil. Aku menganggapmu sebagai adikku sendiri. Aku benar-benar ingin kau bahagia. Jika kau merasa Zhao dan Qiao adalah orang yang bisa memberimu kebahagiaan, bisakah kau berusaha lebih keras coba untuk mencintainya, buat dia jatuh cinta padamu? Apa yang membuatnya jatuh cinta adalah Ningsin, bukan Hong Xiaodou. Aku benar-benar tidak sekuat itu. Aku takut jika dia terus bertanya padaku apa perkataan Hong Xiaodou. Aku akan mengatakan semuanya. Xiao Xia, ada apa denganmu hari ini? Tidak ada. Kak, aku masih ada urusan. Jangan kirim kamu, aku pergi. Sebenarnya Pak Pohon dan aku, gak ada yang berarti selain kenangan indah kita. Tapi di pikiran gak ada aksi. Sama sekali Pak Pohon. Hol. Aku paling suka makan casserole. Ada daging sayur dan nasi. Masih murah. Pak Pohon. Film favoritku 2046. Apa setiap cewek suka berfantasi kayak gini? Iya. Fantasi bikin dunia beda warna. Aku kenal satu keluarga bioskop yang khusus film sastra. Kalau ada kesempatan ketemu, aku bisa ajak kamu ke sana. Di seberang bioskop, ada toko alat tulis keren. Kayak gimana? Mereka jual alat tulis yang muncul di film. Penasaran banget. Terus ada pulpen ajaib kayak M.A. Liang. Notebook kayak Death Note. Produk andalan mereka, penghapus pikiran. Ambil satu. Ini semua bohong. Gimana bisa? Lihat, baris pertama ini nomor hapnya. Sama alamat rumah. Pas pakai baris ini, janji-janji yang kamu lupa. Baris kedua, tanggal lahir, ukuran sepatu. Sama kebiasaan hidup. Pas pakai baris ini, kamu juga lupa ini semua. Baris ketiga, nama dia. Tapi jarang yang pakai penghapus. Sampai segitunya. Jadi pada dasarnya nggak ada yang peduli lagi gimana baris keempat. Gimana baris keempat? Suka. Suami gajian hari ini. Baju apa yang harus aku pakai? Lihat perut ini makin besar tiap hari. Kalau beli sekarang nanti nggak muat. Sampah? Suami? Atau mari tunjukkan bayi? Anda punya pakaian yang bagus? Istri Anda benar-benar seorang malaikat yang mengirim kepada saya oleh Tuhan. Necessary? Pergi dan melihat kata-kata.
Ini cocok untuk Anda? Aisyah adalah favorit saya. Ini cantik tapi cantik. Tetapi dapatkah bayi kami mengenakan yang besar? Ini terlihat seperti bayi berusia 2 atau 3 tahun dipakai. Persis. Lihat otak saya. Hamil 3 tahun. Jangan tonton ini. Masalahnya adalah saat Anda tidak hamil. Saya tidak melihat seberapa cerdas Anda. Coba lihat. Sangat lucu. Suami, come over. Lihat ini bukan. Buruk. Istri, jika Anda suka ayo beli ini. Tapi tidak dilengkapi box. Jika demikian apa bahan di dalamnya? I do. N tidak tahu cah. Tidak ada. Adalah upacara pertunangan besok. Mengapa dia dengan wanita seharusnya tidak berada? Pernikahan pada saat ini? Apa rontok saya? Aneh. Apa yang Anda lakukan? Kayak jiwa Anda hilang. GPP. Saya baru saja melihat seseorang. Tapi salah dibaca. Apa yang Anda katakan saya? Katanya bagus. Kotak ini. Saya tidak dapat menyentuh bahan di dalamnya. Kami harus meminta pramusaji untuk beda dari kami untuk melihat. Istri Anda adalah istri yang baik dan ibu Anda sangat berhati-hati. Ngomong-ngomong, apakah Mikiu baru menikah besok? Anda tidak harus pergi ke tempat untuk menonton hari ini ada. Perusahaan pernikahan menatap suasana. Tugas saya hari ini 100%. Pelindung bunga Be My Wife. Pergi ke pelayan. Sangat bagus. Lihatlah, semua layu berubah. Berapa kali aku bilang balon ini mau putih-putih. Kenapa masih pink Nonami? Kita akan selesaikan dengan cepat. Harus selesai besok. Dan juga Xiao-Xia, terima kasih sudah bantu aku siapkan permainan. Pertunangan yang sempurna. Apa ini yang harus aku lakukan? Kamu harus istirahat yang cukup malam ini. Pastikan yang terbaik besok. Dengar kamu pergi kerja terima. Kasih kerja kerasmu kerja. Keras kerja keras. Kakak. Xiao de Zhiyuan sudah kembali Nona. Di mana orang tua? Apakah sibuk memasak? Maka aku bantu mereka. Kamu bicara. Pelan-pelan. Duduk dan makan. Nona, kenapa kamu kembali hari ini? Aku akan pindah kembali, tidak bolehkah? Baris ke baris. Tidakkah kamu tinggal di hotel? Mutasi kerja. Tidak lagi siaga 24 jam. Jadi pindah rumah. Di mana kakak kedua? Tempatnya sangat kecil. Bagaimana kamu bandingkan dengan rumah? Maka kamu kembali kakak kedua kamu tahu. Aku belum sempat memberitahunya. Kakak, apakah kamu punya konflik dengan kakak kedua? Aku bilang apakah kamu ganti karir jadi reporter? Banyak sekali masalah. Bukan tentang kamu. Ibu. Zhiyuan, semua sudah di sini, makan. Aku buat line head yang paling enak hari ini, ayo. Ayo cepat. Kakak cepat, ayo dan. Duduk makan. Sangat harum. Xiao udah coba line head yang ibu buat untukmu. Aku akan mencobanya. Bagaimana rasanya? Enak-enak. Kaki babi panggang ibumu enak. Atau kepala singa panggang yang aku buat enak. Bu, bagaimana perbandingan dua hidangan yang berbeda ini? Makan. Lebih banyak sayuran, makan lebih banyak sayuran. Kakak kamu belum pulang akhir-akhir ini. Beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Ibu kita sekarang bersaing dengan mantan mertuaku. Ya? Bagaimana mungkin ada? Kepala singa panggang MA. Masih yang terbaik yang kamu buat, Xiao. Dek kemari. Oke Bu. Ini enak aku. Bilang Bu. Kegilaanmu sekarang terlalu berlebihan aku. Sudah lama tidak pulang. Mengapa kamu tidak peduli padaku?
Beraninya kamu mengatakannya siapa? Bilang setelah pindah aku, tidak peduli pada Pan Yoyun lagi. Anak perempuan ini, untuk keluarga orang lain. Menantu adalah keluarga kita. Ngomong-ngomong Bu, bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih menari di tari lapangan? Untuk menari. Setiap hari, apa yang kamu lakukan menyemprot meja? Maaf. Kak, aku tidak tahan sekarang. Seseorang menyebutkan tari lapangan padaku. Tahukah kamu mengapa ada? Cerita. Ibu kita beberapa waktu lalu, dengan mantan mertuaku, karena urusan tari lapangan. Semuanya ribut bisa ribut. Mertuaku berbicara omong kosong. Waktu itu karena memilih hotel, yang tidak setuju. Dia akan menyerangku secara pribadi. Dia akan mengatakan bahwa tujuan aku pergi ke tari lapangan, hanya untuk menggoda pria tua. Aku bertengkar dengannya di tempat. Tubuh tidak takut pada bayangan miring. Tidak ada apa-apa mengapa kamu begitu marah. Kamu tua apa sih? Maksudmu? Lihatlah dirimu yang lemah ini, aku sudah menahannya selama puluhan tahun. Apa yang harus aku lakukan ketika aku tua? Punya perselingkuhan yang konyol bagus. Kamu masih cantik. Kenapa Xiao-Xia tidak pulang? Kamu bilang kakak keduaku. Kakak keduaku sangat sibuk sekarang. Dia sedang menangani klien yang sangat sulit. Upacara pertunangan, seperti apa untuknya? Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Contohnya kamu pacarmu, kekasihnya. Kamu tahu kamu berselingkuh, katakan padaku, apakah kamu akan memberitahu pacarmu? Tentu saja, katakan aku. Tidak berpikir aku bisa mengatakan. Pertama-tama, apakah kamu benar-benar yakin? Apakah kamu melihat kebenaran seutuhnya? Laporan kecil di luar konteks, itu sangat tidak bertanggung jawab. Kedua, berselingkuh untuk kekasih, itu sangat menyakitkan. Bahkan jika kita tidak putus, hubungan antara mereka berdua juga akan ada retakan besar. Jadi tidak bisa mengatakan aku katakan padamu. Ini cukup jelas untuk dianalisis orang lain. Kenapa aku bingung ketika giliranku? Temukan Sui Ranxiao. Ibu tidak tahu baik atau buruk tanpa perbandingan. Kalian semua tunggu. Lain kali aku bawa pulang pacarku. Pasti membuatmu kaget. Bagaimana ada objek baru? Pekerjaan apa bagaimana? Later belakang keluarga aku. Sangat lapar. Aku akan makan lebih banyak. Tolong jangan bicara beberapa kata. Selama Ziner. Bawa pulang sebagai pria apa? Kata-kata tapi. Bersikap baik dan jujur ya. Lebih tampan. Mr. Trehol, setelah semua ini, kamu akan tetap sama. Dengarkan pemikiran Hong Xiaodou. Aku sama kesepiannya denganmu. Sangat merindukan hari-hari ketika kita saling menghangatkan. Ada pesta besok malam. Ajak kamu sebagai teman wanitaku. Halo Lu 11. Xiao-Xia, kamu tahu di mana bos tinggal? Tahu. Dia bergaul dengan klien di malam hari. Dia minum terlalu banyak dan tertidur. Aku tidak tahu harus mengirimnya kemana. Cepat ke sini. Baris ke baris. Tunggu aku.
Pelan-pelan mobil. Oh. Ya Tuhan, dorong dia masuk, jangan. Pedulikan aku punya mobil. Berhenti bicara, masuk. Cepat. Hati-hati Rose Hao. Papi. Kamu baik-baik saja, jangan terus memanggilku. Aku punya waktu luang selain kerja. Selain itu, kata-kata lama. Betapa buruknya orang lain salah paham. Tidak pernah sebahagia ini. Kemana kita akan minum sekarang? Ya Tuhan, Zhao. Papi sungguhan. Pria terima. Terima kasih. Kamu pandai berbicara. Sudah cukup apa? Yang kamu katakan aku tidak tidur aku. Lapar kamu lapar. Tidak, aku tidak. Bakso sapi aku sangat lapar, aku akan pulang kelaparan aku. Mau pulang bakso sapi. Aku mau pulang. Halo Yuanzi. Hei kakak kedua, kamu di mana? Sebentar lagi. Cepatlah apa? Jam berapa sekarang? Jangan lupa kamu adalah bridesmaid hari ini. Oke, jangan khawatir. Kak kedua, kamu baru saja bangun ya? Bagaimana bisa? Saya sudah di mobil. Hati-hati, kamu membuatku kaget. Hei kak kedua, saya tidak kan, member kamu sekarang. Saya sibuk. Kamu lebih baik cepat. Hanya untuk Zhao papi itu, saya harus lembur. Mengapa kak kedua saya belum datang? Saya sudah meneleponnya, apa yang dia katakan? Dia bilang dia akan segera datang. Mengapa dia belum datang? Xiao-Xia. Kak kedua, kemana kamu pergi? Ada apa? San Beifang belum bisa dihubungi. Kak kedua, saya pikir masalah ini gagal. Jangan bicara omong kosong, lihat ini apa. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Masuk dan lihat ini. Taplak meja yang saya minta. Jika saya high-end dan high-end. Taplak meja kecil bergaya pastoral. Lihat ini APA. Xiao-Xia, kamu bisa lihat taplak meja ini? Miss Mi, jangan khawatir, saya belum siap untuk 1,5 jam ini. Mengapa kamu tidak menunggu sampai kamu menikah? Mengapa kamu mempersiapkan pernikahan? Ketika kamu menikah, saya menikah sekali dalam hidup saya membuat. Seperti ini dan... Juga, mengapa San Beifang belum datang? Jangan khawatir, saya akan menelepon. Cepat menelepon. Bagaimana? Mengapa kamu tidak memberikan alamatnya padaku? Apakah kamu punya? Ya, saya akan mengirimkannya padamu. Jangan khawatir. Lucy, lihat baik-baik ini. Bagus, saya telah mengirimkannya padamu, cepat pergi. Oke, saya akan pergi dulu, Cepat. Kakak kedua pelan-pelan. Cepat, Cepatlah apa? ceritakan lelucon. Aku tidak bisa tidak cemas. Nonami, jika kamu menangis lagi riasanmu akan rusak. Aku tahu butuh 4 jam. Tidak boleh menangis, tidak boleh menangis, benar Nolan. Bicara aku tidak. Ingat sebentar. Biar aku yang ceritakan. Cerita ini, lanjutan dari bab sebelumnya Yugong Yishan. Dewa, tidak akan membiarkan Yugong memindahkan gunung. Mengundang 2 dewa besar. Menghentikan Yugong memindahkan gunung. Yugong tidak punya pilihan. Hanya orang bijak. Orang bijak mengeluarkan senjata ajaib. Akibatnya Ersian dibawa pergi. Tanya apa? Senjata ajaib apa yang dipegang orang bijak apa?
Jawabannya adalah kopi. Tahu kenapa kopi kenapa? Karena kopi itu menyegarkan Nonami. Lihat. Aku lihat. Ceritakan padamu. Cara baru makan kopi. Aku belajar dari kakak kedua. Sangat enak aku. Akan menuangkan untukmu. Untukmu aku tidak. Mau. Bagaimana jika nanti bajuku kotor? Selain itu gigi yang akan dimakan nanti menjadi hitam. Betapa jeleknya kamu. Lihat kamu tahu. Kopi mengotori baju. Lihat kamu menangis, seperti ini riasanmu rusak. Biar aku menemani kamu. Merias ulang riasan itu. Cantik. Merias ulang. Ya, ayo. Nona lu 11 awasi bagian ini. Oke, ayo. Pelan-pelan Nonami. San Beifang. Upacara pertunangan akan segera dimulai. Kenapa kamu masih di sini? Kau tidak perlu memberitahuku. Aku tidak kau dengar. Aku. Apapun konflik yang kalian punya, mari kita selesaikan di tempat. Kau pergi begitu saja. Bagaimana kau menyuruh Mikyu bersikap di masa depan? Biar aku beritahu. Kakakku dulu juga ada di pernikahan itu. Ditolak oleh mempelai pria, menyebabkan dia terluka yang tak bisa diperbaiki. Apapun yang terjadi, ikutlah denganku. Kau tidak perlu bicara. Kau hanya produser pernikahan. Bukan koordinator. Selain itu, bisakah pernikahan ini dilanjutkan? Kau punya uang untuk dikumpulkan kan? Ini bukan tentang uang. Ini masalah tanggung jawab dan tanggung jawabmu. Sebagai pria, tidak mungkin kau tidak punya kualitas ini. Kau tidak perlu mengatakannya, aku tidak akan pergi. San Beifang, kau dengarkan aku. Aku bilang aku tidak akan mendengarkanmu. San Beifang. Pergi. Halo. Aku sangat cemas dia belum datang, terima kasih. Belakangan ini, aku sangat tidak puas dengan Dan Kiao. Kemampuan bermain gameku. Aku tidak bisa mengalahkannya. Kau tahu? Luar biasa apa yang terjadi padamu belakangan ini? Bukankah lebih baik kalau kau kalahkan aku beberapa kali? Dan Kiao. Ini adalah Hong Xiaodou yang legendaris. Kagum sudah lama. Sepertinya dia di depanmu. Mengatakan banyak hal buruk tentangku. Tuan Zhao. Kenapa kau tidak cepat perkenalkan kami pada semua orang? Aku lupa memperkenalkan. Ini adalah Ningxin. Halo Nona Ning. Halo. Sudah selesai. Hanya 4 kata. Dia adalah Ningxin. Saat kamu memperkenalkan saya, tidak sesederhana itu apa? Kamu tertarik mendengar bagaimana Dan Kiao mengikuti saya. Perkenalkan Nona Ning ini. Oke. Sungguh. Datang dan ambil. Sebelum saya bertemu dengannya, saya pikir dia adalah orang yang paling mengenal saya selama ini. Orang itu berlapis-lapis. Beberapa orang seperti debu, melayang lembut di permukaanmu.
dan beberapa orang seperti hidangan lezat masuk ke perutmu. Penetrasinya terhadap saya, seperti obat flu. Larut dalam darah saya, kembali ke hati saya. Seketika. Sepertinya saya terlalu banyak bicara, Nona Ning. Tinggal di sini sebentar, jaga. Dia baik-baik, saya akan pergi dan melihat. Senang bertemu denganmu. Sangat senang bertemu dengan kalian semua. Ada apa dengan Dan Kiao? Saya pikir saya terlalu banyak bicara, Tidak tidak? hanya saya. Merasa begitu salah. Seharusnya bukan dia. Apa yang kamu bicarakan? Jika bukan dia, lalu siapa dia? Bukankah kamu pergi menemuinya? Baiklah, berhenti memikirkannya, maaf saya. Pergi, oke, datang. Kembali dengan saya. Tidak, tunggu. Dan Kiao. Nona Ning, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Jadi kalian bicara dulu, saya pergi ke kamar mandi. Dan Kiao, Nona Ning. Jangan khawatir tentang itu. Dan Kiao itu saja. Dingin di luar, panas di dalam. Faktanya dia benar-benar peduli tentang Anda. Hopeso. Pasti. Setiap kali dia menyebutkan Anda, dia akan sangat gembira. Saya tidak tahu apakah Dan Kiao berbicara dengan Anda. Ini aplikasi yang Anda gunakan untuk mengobrol. Ini adalah proyek yang dikembangkan ketika belajar di luar negeri. Ini diambil segera setelahnya. Anda adalah satu-satunya pengguna yang tersisa. Ini hanya untuk Anda. Mempertahankan server ini selama 4 tahun. Dan Kiao pernah mengalami beberapa cedera. Susah dia. Jadi sulit bagi dia untuk memulai. Tapi selama dia serius, dia akan membayar perhatian khusus. Miss Ning berikan waktu untuk terima kasih. Anda. Terima kasih kembali. Untuk menyambut Anda ke pesta kami. Maka Anda gratis. Saya akan menemani teman saya. Ini enak dilewatkan. Mi, jangan khawatir, bisa saya. Hati-hati. Adik kedua saya sudah cari San Bei Fangdu. Dan jangan panik, saya beritahu Anda. Ini adik kedua saya. Hello, Mr. Ningxi. Yuan? Ya memang. Sedang dibawa sia saudara perempuan kedua Anda. Ya apa? Maaf, saya tidak bisa terlibat dengan Anda. Saya rumah sakit Manayong, Entebbe. Anda mengirimkan alamat. Miss Mi. Nona, bangun, Nona Mi. Hei, saya akan segera tiba. Tunggu dulu. Miss Mi. Terima kasih telah membawa teman. Selamat bersenang-senang. Thanks. Dan Kiao lama no see. Dan Kiao memperkenalkan teman Anda, Shi. Adalah teman yang saya bertemu ketika saya sedang belajar di luar negeri. Hello, Mai. Nama Jessica, hello. Nama saya adalah Ningsin. Kamu sangat beruntung bisa memenangkan Dan Kiao. Ketika kita sedang belajar di luar negeri bersama dulu. Berapa banyak cewek yang ngejar dia? Tidak ada yang dapat kecuali aku. Melihatmu hari ini. Aku tahu. Jadi dia suka kamu. Wanita seksi dan elegan. Para hadirin sekalian. Semuanya. Karena aku sangat bahagia malam ini. ITU tidak sebaik Terian pertama kita tadi. Tanyakan pada Dan Kiao kita. Menari dengan Miss Ning kita. Oke, bagus. Itu merepotkanmu. Sama-sama. Dan Kiao. Kenapa kamu sepertinya tidak suka dengan penampilanku? Apakah kamu dia? Katakan padaku. Apakah kamu Hong Xiaodou? Apakah itu benar-benar penting? Ya, tentu saja itu penting. Dan Kiao, kamu perlu tahu. Namaku di internet adalah Hong Xiaodou. Tapi di kehidupan nyata namanya Ningsin. Kamu tidak bisa hanya menyukaiku di internet.
tidak bisa menerimaku di kehidupan nyata, Ning. Sin. Aku benar-benar bingung. Kenapa? Karena aku tidak banyak tahu tentang Ning Xin. Aku tahu mungkin hanya Hong Xiaodou, dan aku tahu aku menyukainya. Bergantung padanya. Kamu perlu tahu online dan di kehidupan nyata. Orang selalu memiliki beberapa perbedaan. Jika kamu bahkan tidak bisa menerima perbedaan ini, apa hakmu untuk bicara tentang menyukai dan... Kiao. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Aku tahu hatiku aku. Benar-benar menyukaimu. Zhao dan Xiao, wajah Hong Xiaodou Mu benar-benar merah. Kamu tidak on. Cepat saja. Aku tidak menyangka Presiden Zhao, kita bisa memerah. Hei, Ada sesuatu yang terjadi pada Mr. Xiaomi. Tunangan Qiu kabur. Dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. oh, tenang saja jangan khawatir. Aku ada urusan di sini. Tolong beritahu Ning Xia, biarkan dia yang menanganinya. Xiao Xia dia juga mengalami kecelakaan. Apa? Maaf. Aku ada urusan dulu. Dan Kiao. Maaf. Sungguh maaf. Aku ada urusan mendesak harus segera ke sana panggil mobil lain. Itu. Mobil yang kita panggil Tuan. Seberapa jauh? Sekitar 2 atau 3 kilometer. Jika tidak macet akan sampai dalam beberapa menit. Aku tidak tahu apakah ada kemacetan. Tidak bisa turun di sini. Suiran apa kamu cukup? Aku bilang padamu aku Ning, Xin pasti akan menemukan. Seseorang yang tahu menghargai aku lebih baik. Seorang pria yang tahu mencintaiku lebih baik. Aku akan lebih bahagia darimu. Tunggu saja menyesal. Dan lain-lain. Maaf.
Nona Ning kebetulan sekali dia belum pergi. Tempat ini tidak mudah mendapatkan taksi. Bagaimana kalau aku antar kamu? Terima kasih. Kamu, Hati-hati suster-suster. Gadis berusia 20-an yang baru melahirkan, di mana pasien terluka yang bernama Ningxia. dia di ruang 213. Terima kasih, Ning. Xia. Bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa. Kepala dan kaki sakit. Filmnya akan keluar besok. Untuk mendiagnosis gegar otak. Kakak Hauzi. Apa yang terjadi? Dia pergi mencari seseorang siang ini. Dan jatuh dari tangga. Sejak aku bergabung dengan perusahaanmu yang malang Ning, Xia tidak pernah berhenti sehari pun. Kamu pergi. Kakak Hauzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Shao. Selain itu ini rumah sakit, jangan gegabah. Atau mari kita pergi dulu. Tunggu sampai kakak kedua aku akan memberitahumu segera, oke? Mari. Kita pergi. Tuan Shao. Kakak Hauzi juga mencintai kakak kedua. Jadi sedikit kesal. Maaf. Bagaimana kabar Mickey Yu? Kakak Lu 11 sedang menjaganya. Oke, aku akan pergi melihatnya dulu. Jalan. Tuan Zhao, Bagaimana keadaannya? sudah melakukan pemeriksaan lengkap. Semuanya normal. Mungkin karena sedih atau kelelahan. Jadi koma. Sangat tidak terduga. Seharusnya ini komedi. Sekarang jadi tragedi. Tapi lihat dia sekarang. Sangat menyedihkan. Aku akan bekerja keras padamu malam ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ningxia? Belum bangun. Sangat cemas. Aku akan menunggu sampai dia bangun, Tuan Yang. Dengar kamu psikiater. Mari ngobrol denganmu. Bisakah kamu menyembuhkan penyakit hatiku? Maaf dokter. Yang sudah pulang kerja. Duduk di depanmu sekarang. Hanya temanmu. Nona Ning, jangan gugup. Aku tidak bisa membaca pikiran. Tidak punya kemampuan untuk menembus seseorang. Hanya saling memperlakukan dengan tulus. Untuk saling mencintai. Bisakah kamu benar-benar jujur pada orang? Tentu saja tidak untuk semua orang. Tapi setidaknya untuk orang-orang yang aku pedulikan, aku bisa melakukannya. Seperti Zhao dan Qiao. Kita berdua masih muda. Tidak ada cara di antara kita untuk menyembunyikan pikiran terdalam. Terkadang meski hanya sekilas pandangan, kita semua bisa menangkap pikiran sejati orang lain. Dokter Yang, seperti apa dan Qiao itu? Untuk mengetahui seperti apa orang lain, pertama kamu harus memahami seperti apa dirimu sendiri. Aku bisa bilang Miss Ning adalah orang yang punya cerita. Tapi, mungkin saja kamu bahkan tidak mengenal dirimu sendiri. Apa yang paling kamu inginkan? Contohnya mengapa kamu menyukai Zhao dan Qiao. Ningxin, siapapun yang mendengar wangian dari jauh. Itu nama yang bagus, Miss Ning. Apa kamu percaya pada telepati antara orang? Hal yang begitu konyol. Aku tidak pernah memikirkannya. Jadi kamu pasti gadis yang rasional. Tapi ketika rasionalitas terlalu jauh, tidak begitu lucu untuk melihat hal-hal, Miss Ning. Aku berharap bisa berteman denganmu.
Aku juga percaya bahwa aku pasti pendengar yang bisa diandalkan dan menjaga rahasia. Jika kamu punya masalah, aku berharap bisa membantumu menyelesaikannya. Terima Kasih. Kamu turun dulu. Ibu, bagaimana kabarnya? Masalah lama. Mimpi buruk, keringat malam, tidak bisa tidur. Hati-hati dirimu sendiri. Juga, aku sudah menyerah pada Ningsin yang sebelumnya dipilih. Karena aku punya target yang lebih cocok. Jangan khawatir. Kamu tunggu dengan sabar sebentar. Rencana itu hampir selesai. Bangun. Kakak kedua di rumah sakit. Kakiku sakit. Kakak kamu jatuh, jangan bergerak aku. Aku akan cari dokter untukmu sekarang. Dokter, bagaimana perasaanmu? Kenapa tidak ada yang menjawab telepon? Hei, ada apa dengan Ziwan? Apa yang terjadi dengan Xiao Xia? Oke, kami akan segera datang. Dan pergi. Ini dia Xiao. Xiao. Xia, ada apa denganmu, Xiao? Xiao, tante dan paman kalian ada di sini apa? Kamu baik-baik saja? Tante sekarat. Baik, katakan saja. Tidak apa-apa. Aku jatuh parah kemarin. Membuatku takut.
Anak ini aku apa yang terjadi? Kemarin, hidup sia-sia pahit, kehilangan orang tua. Aku bilang aku akan merawatmu dengan baik. Jika kamu 3 panjang dan 2 pendek, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada orang tuamu? Tante jangan sedih. Lihat aku baik-baik saja bukan? Ibu kamu dan ayah sudah tua. Katakan padamu bahwa kamu khawatir. Selain itu kakak Hauzi dan aku akan mengurusnya. Apa kata dokter? Dokter bilang, kakak kepala dan kaki terluka. Dokter akan datang sebentar lagi dan membuat diagnosis akhir. Kemudian kamu bersamanya tadi malam. Ngomong-ngomong kakak, Tuan Zhao dari perusahaanmu datang kemarin. Tuan Zhao juga ada di sini aku. Pikir, sejak kamu bergabung dengan perusahaan sial itu, tidak pernah berhenti sepanjang hari. Setelah luka sembuh kita akan berhenti kerja. Apakah itu terjadi tiba-tiba? Melakukan. Menjatuhkan kakak dari tangga. Mi Kue tahu dia dicampakkan. Juga pingsan. Upacara pertunangan batal. Ngomong-ngomong bagaimana kabar Mi Kiwe sekarang? Dia baik-baik saja Nona Lu. 11 sedang melihatnya pergi. Biarkan dia sendiri. Anda perhatikan istirahat. Biarkan orang lain sendiri. Pria sekarang semakin buruk. Bagaimana perasaan Anda hari ini dokter? Bagaimana keadaannya? Dia hanya melukai kakinya. Semuanya baik-baik saja. Istirahat sebentar saja. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Apakah akan ada efek samping? Dia perlu pulih dari era ini sebentar. Akan lebih baik dalam 1 bulan saja. Tidak akan ada efek samping di masa depan terima. Kasih dokter apa yang harus. Dokter perhatikan. Pastikan untuck memory tahu cam. Baik-baik. Anda harus istirahat dengan baik. Dia hanya perlu minum obat tepat waktu. Bagus terima kasih dokter. Pertama terima kasih. Terima kasih. Xiao-Xia selalu mengumumkan kabar baik tapi bukan kabar buruk saat pulang ke rumah. Tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang Anda alami di luar, Anda tidak ingin memberitahu kami Hao. Zi tante tolong. Dari sekarang Anda harus merawat kami Xiao-Xia. Jangan khawatir tante saya akan mengawasinya 24 jam sehari. Saya merawatnya seumur hidup saya. Apa yang Anda bicarakan? Katanya Hao Zi, Anda adalah anak laki-laki, antara pria dan wanita. Anda harus lebih aktif, berani. Kakak dia dan saya hanya teman, jangan membuat diri Anda terlihat bodoh, jangan. Malu Xiao-Xia. Pagi-pagi. Bisakah Anda memperhatikan etiket di tempat umum? Sia bukan saya yang membicarakan Anda. Di tempat umum ingin bersin. Benar-benar perlu diubah untuk menjadi wanita harus misterius dan tertutup. Anda benar-benar bajingan bau. Apa yang bisa saya lakukan? Hidung saya sangat sensitif. Segera setelah saya mencium parfum, apakah? Parfum saya. Pagi bos.
Masuk. Mr. Zhao Lu. 11 ingin mengingatkan saya. Minggu lalu saya membuat janji makan malam dengan Stephen hari ini. Jangan lupa, makan malam hari ini sangat penting, mengerti, oke? Saya akan keluar dulu. Saya benci kotak kemasan murah. Berbahaya bagi kesehatan. Begitu banyak kotak makan siang. Apakah dia membuatkan sarapan untuknya setiap pagi, Mister? Zhao, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Masih lelah? Segar dengan secangkir kopi. Terima kasih. Sama-sama. Situasi perusahaan kita saat ini, Ning. Xia dan Lu 11 tidak ada di sini. Saya menggantikan mereka. Jika ada sesuatu, tanyakan saja. Mr. Zhao. Oke, saya mengerti. Keluarlah dan kerjakan tugasmu. Paman dan Bibi pulanglah cepat-cepat. Nona, kamu juga pulang. Paman dan Bibi. Kenapa kamu tidak pergi? Dulu saya di sini, Hauzi. Pulanglah cepat-cepat. Ada perawat di sini yang merawat saya. Bagaimana caranya? Kakimu sakit dan tidak nyaman untuk turun. Bagaimana kalau saya tinggal dengan Xiao Xia? Bibi, saya tidak ada kerjaan di bar siang hari. Baik, saya setuju dengan APA yang Hauzi katakan, Hauzi kamu. Tinggal. Saya akan bergantian denganmu setelah pulang kerja. Baris, Hao? Zi kerja keras. Baik, Zhi Yuan. Jaga baik-baik adikmu. Kalau baju mari kita berjalan-jalan. Kita pergi pindah, Hao. Zi, terima kasih. Baik. Perhatikan keselamatan, saya akan mengirim. Beristirahatlah dengan baik, sekarang Bibi akan tenang. Pelan-pelan, Ibu. Selamat tinggal. Zhiyuan, cepat pulang, Xiao De masih menunggu kamu di rumah. Aku baik-baik saja. Apa aku tidak ada di rumah selama 2 hari ini? Mertua tua merawat istriku. Kamu bisa tenang lagi pula, aku di sini. Bersamamu, aku baik-baik saja, biar aku ceritakan lelucon. Kenapa kamu tidak pergi melihat bantu saja, Lu 11? Oke, tunggu sampai Hauzi itu datang padaku. Aku akan pergi. Missing minum air, ya. Aku yang menyuapimu.